Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV Info, sahabat semuanya. Salam petir dan mudah-mudahan sehat selalu. Selamat hari Minggu dan selamat istirahat tentunya, ataupun selamat berlibur ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pembaruan-pembaruan dan kemudian informasi-informasi yang kita dapat dari berbagai media sosial, baik yang positif maupun negatif, ini sangat banyak sekali. Karena apa? Karena setiap sesuatu yang itu ada di dunia ini pasti ada dua sisi. Yang pertama positif, negatif, ataupun yang dikatakan dengan namanya yang setuju ataupun tidak setuju, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana itu terjadi? Nah, itu memang sudah ada di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Contohnya misal saja pemerintah mengadakan program baik, pasti ada yang setuju ataupun tidak setuju. Apabila pemerintah juga menjalankan program tidak baik, pastinya ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, itu sudah menjadi namanya negatif dan positif lah tentunya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana pula dengan yang namanya cryptocurrency? Nah, dalam hal ini adalah Fi Network ya teman-teman. Munculnya cryptocurrency ya sejauh ini tidak dapat diterima oleh banyak orang, itu pasti. Nah, bahwa awal-awalnya cryptocurrency juga muncul, banyak yang tidak mau, banyak yang tidak open, banyak yang tidak peduli, banyak yang menghina, mengejek dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa. Tidak hanya di negara kita sendiri, bahkan di negara-negara orang lain, kehadiran cryptocurrency itu adalah pandangannya tidak semua orang dengan cara-cara yang baik. Nah, jadi ini menjadikan ya bahwa cryptocurrency adalah evolusi alam ya, evolusi alami lah tentunya, seperti itu. Dan Bitcoin datang lebih dari 10 tahun setelah BTC dimunculkan. Nah, mungkin ini selama 1 dekade ketika Bitcoin muncul di permukaan, maka Bitcoin ya munculnya di tahun 2019. Nah, dan kemudian karena ia membawa misi dan tanggung jawab perubahan yang dibawakan oleh yang namanya lulusan Stanford University, yaitu Dr. Nicholas PhD. Nah, seperti itu. Nah, Bitcoin ya itu hadir sangat fenomenal. Bisa dikatakan lebih dari cryptocurrency yang ada, yang pernah ada tentunya. Nah, dan yang paling antusias adalah itu di China ya, di China. Antusiasme untuk konsensus di China telah menghidupkan kembali harapan bagi para penambang yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan dari seluruh pioner yang ada di dunia, China adalah pioner yang paling banyak ya, mungkin separuh lebih ya. Dan padahal cryptocurrency di Cina pada saat-saat yang lalu itu tidak diperbolehkan atau ilegal. Tapi dengan kehadiran Bitcoin, mereka antusias dan mereka membuat sebuah ekosistem yang sangat banyak sekali. Kita tidak tahu apakah perbedaan cryptocurrency tradisional dengan cryptocurrency yang ada pada Fi ini. Nah, jadi ini memang sudah benar-benar diciptakan dengan waktu yang sangat panjang. Ketika Ching Daofan mengatakan bahwa cryptocurrency adalah program jangka panjang, dan kemudian Nicholas Kokalis mengatakan bahwa nilai Bitcoin ya sama dengan yang dipikirkan atau yang disetujui oleh yang namanya pioner. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, bagi para penambang yang tidak terhitung jumlahnya itu ya, yang berarti setengah jalan. Nah, ini sangat mirip dengan Bitcoin pada tahun 2011-2013 ketika mereka menambang juga mereka banyak yang tidak aktif, menjual handphonenya, menjual softwarenya, menjual laptopnya, menjual komputernya, ataupun mereka menghilangkan ya prasasti email dan lain sebagainya. Banyak orang yang memilih menyerah pada saat itu, dan pada akhirnya hanya penyesalan. Bisa jadi hari ini Bitcoin ketika kita menyerah, kita akan mendapatkan yang namanya penyesalan di hari yang akan datang. Nah, jadi Kortim berharap ya sejarah ini tidak terulang seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang ada pada zaman-zaman penambangan atau mining Bitcoin. Jadi, dalam rangka menyambut jaringan utama, pelopor Cina menarik spanduk untuk mengumumkan bahwa toko-toko di sana ya, mebel ya, kemudian toko elektronik, toko mobil dan lain sebagainya, itu akan mendukung dengan pembayaran menggunakan Bitcoin, dan merilis retorika
Gunakan Picoin jika Anda kekurangan uang. Ini luar biasa sekali teman-teman. Kalau misalnya kekurangan uang kemudian kita menggunakan Picoin, alangkah mujurnya bagi kawan-kawan kita yang kemarin sudah menambang koin atau menambang Picoin, kemudian sudah lulus KYC, kemudian migrasi mainnetnya sudah masuk ke balance. Nah, ini bisa digunakan sebagai fee payment and fee transaction. Nah, seperti itu. Jadi pembayaran menggunakan fee, transaksi menggunakan fee. Ini sangat-sangat luar biasa kalau memang ini kejadiannya nanti ke depan bisa membanggakan kita semua. Jadi banyak pioner fee yang cemas menunggu KYC hari ini juga. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa menunggu KYC tak hadir-hadir, tak muncul-muncul, tak datang-datang ya teman-teman, ini bersabar. Sistem mungkin lagi bug dan kemudian core team berjanji bahwa mereka-mereka yang sudah melakukan KYC dengan kesalahan, mereka akan memperbaikinya. Dan bagi Anda, sering-seringlah untuk mencek Pi browser dan klik menu KYC apabila Anda mengklik dan kemudian Anda sudah mendapatkan slot KYC lanjutan. Nah, jadi yakinlah akan segera ada kabar baik ya buat Anda semuanya dari tim inti. Kemudian juga teman-teman, partisipasi Finerworks semakin mudah. Ini adalah fitur yang trendy, yang meresap serta mewujudkan dari blockchain ya. Perwujudan dari blockchain sejati. Lagi pula orang muda tahu lebih banyak tentang blockchain dan mainnet di internet. Nah, kemudian dunia ini sering penuh dengan ketidakadilan, tetapi Finerworks telah memberikan setiap orang platform yang adil. Semua orang akan berpartisipasi dan semua orang dapat memiliki cryptocurrency masa depan. Anda hanya perlu memiliki dua hal di platform ini, yaitu ketekunan, iman, dan iman tentunya seperti itu. Ini sangat membuat kita bangga lah tentunya bagi kita pioner-pioner yang selalu sejati menunggu dan kemudian memberikan sebuah hal yang positif. Dan kemudian dari industri catering di Tiongkok yang mendukung pembayaran Bitcoin sampai hari ini juga berjalan. Jadi teman-teman, sekali lagi sayangi koin kita ya. Kemudian kita tidak tahu apakah dengan waktu cepat untuk bisa digunakan atau dengan jangka panjang, tetapi yakinlah Bitcoin bisa mencapai angka 1 miliar itu dalam posisi waktu sampai 11 tahun. Nah, mudah-mudahan ini menjadi celengan ya, tabungan ataupun simpanan buat kita semuanya ke depan. Ketika semuanya berjalan dengan lancar, kita mempunyai stok dan mempunyai koin yang benar-benar berlaku untuk pertukaran ya teman-teman. Pastinya teknologi blockchain adalah kekuatan yang tak terbendung. Finerworks adalah mata uang masa depan. Jadi Fi solusi yang dibutuhkan dunia sekarang ini. Anda tidak dapat melawannya, tidak peduli seberapa besar Anda membencinya. Jadi bantulah diri Anda sendiri dan berhenti keras kepala. Ayo sama-sama kita berjalan sebelum terlambat untuk bergabung di Finerworks ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan salam petir. Jeder, 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 jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.